Saya oke. Jadi eh, banyak dari apa yang kita bahas tadi berkenaan dengan cyber activities of terrorism, ya. Dan eh, agak sulit sebenarnya membahas cyber activities of terrorism pada saat ini karena eh, kampanye global war on terrorism atau kampanye untuk menanggulangi terorisme secara global itu sedang mengalami masa-masa senjanya gitu ya. Padahal lanskap terorisme global saat ini itu terpecah gitu ya, antara ekstremisme yang berbasis agama, ada etnonasionalisme, dan menghasilkan narasi-narasi propaganda yang ada yang koheren tapi ada juga yang tidak koheren di media sosial. Mereka memanfaatkan semua bentuk perdebatan di dalam masyarakat sebagai suatu medium diskursus untuk memasukkan propaganda mereka, ya. Jadi tergantung pada masyarakatnya. Masyarakatnya sedang menghadapi COVID-19, menghadapi pandemi, mereka akan membuat narasi-narasi yang menampakkan bagaimana pandemi itu adalah apa namanya sesuatu yang punya makna ideologis, religius, dan bagaimana respon dari pemerintah itu juga memiliki makna yang dapat merugikan mereka gitu ya. Kemudian masyarakatnya sedang menghadapi apa namanya, misalnya pemilihan umum dan lain sebagainya, mereka akan memanfaatkan itu juga. Jadi mereka sedang mencari diskursus-diskursus yang lebih koheren. Yang pada saat ini kawasan-kawasan seperti misalnya Asia Selatan, Afrika Barat itu sedang menghadapi uptake yang cukup tinggi dalam dalam persoalan terorisme. Uh, dan kalau kita melihat cyber terrorism gitu ya, aktivitas-aktivitas untuk menanggulangi terorisme di ruang siber, uh, boleh dikata apa yang selama ini sudah dilakukan ya, seperti moderasi konten atau pemblokiran itu tidak menimbulkan efek yang signifikan gitu ya di ruang siber. Mereka eh, kelompok-kelompok teroris tetap mampu menggunakan ruang siber untuk apa namanya untuk menjaga eksistensinya gitu ya. Nah, tidak apa ya eh, berkurang visibilitas mereka tetap ada gitu ya di ruang siber. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk mendefinisikan terorisme ya secara generik saja gitu ya. Ini adalah sebuah diagram yang dibuat oleh Schmidt dan Yeoman di tahun 88. Mereka membuat suatu eh, himpunan definisi-definisi terorisme yang ada di dunia. Mereka melakukannya dengan menyurvei apa namanya akademisi-akademisi kajian terorisme di dunia, dan hasilnya cukup menarik karena komponen-komponen inilah yang pernah hadir di dalam definisi terorisme dan sampai saat ini masih valid gitu ya. Setiap definisi terorisme itu pasti tidak setiap, sorry. Semua definisi terorisme di dunia itu ketika dikumpulkan dia akan menghasilkan komponen-komponen ini ya. Yang pertama adalah penggunaan kekerasan, kemudian ada alasan politik, kemudian ada karakter sistemik ya, yang karakter sistemik itu berarti serangan terorisme itu tidak one off begitu ya. Organisasi teroris tidak melakukan serangan dan kemudian hilang, dia akan melakukan lagi dan lagi gitu ya. Kemudian ada elemen ekstra normalitas karena dia tidak bisa diprediksi. Kemudian korbannya biasanya adalah sipil, non-kombatan, dia masa damai, bukan di masa perang. Kemudian ada diferensiasi korban dan target.
tidak semua definisi terorisme mengandung semua komponen ini, gitu ya. Eh, Tidak semua komponen ini bisa dimasukkan, gitu ya. Misalnya alasan alasan atau motivasi terorisme, politik, kriminal, idiosinkretik, tidak bisa semuanya ada di dalam suatu definisi terorisme karena berlawanan sifatnya gitu ya. Alasan yang politik berlawanan dengan alasan yang kriminal. Ya, alasan politik berarti perubahan-perubahan politik, sementara alasan kriminal berarti sifatnya profit seeking ya atau mencari keuntungan sesaat gitu ya. Sementara idiosinkretik itu sifatnya mengkultuskan suatu individu. Jadi memang ini adalah alasan-alasan dari motivasi-motivasi dari organisasi teroris semuanya ini, gitu ya. Tapi tidak bisa masuk dalam satu definisi. Nah, kemudian juga yang menarik adalah diferensiasi korban targetnya. Sebenarnya diferensiasi korban target ini eh, komponen yang cukup jarang muncul ya di dalam suatu definisi terorisme, tetapi penting gitu ya. Eh, Kekerasan terorisme tidak berakhir dengan kematian korban, gitu ya. Tidak berakhir dengan kematian korban. Kekerasan terorisme memiliki tujuan yang melampaui kematian atau dilukainya korban. Ketika suatu kekerasan berakhir dengan matinya korban atau dilukainya korban, maka dia bukan terorisme, gitu ya. Eh, Apakah tujuan yang melampaui matinya korban itu? Ada efek simbolik ya, menyampaikan pesan, efek psikologis memunculkan ketakutan dan teror. Kemudian juga capaian strategis ya, publisitas, memaksa masyarakat untuk memilih, kemudian tuntutan-tuntutan tertentu yang bisa ada bisa tidak gitu ya. Eh, jadi ada sesuatu capaian yang ingin dicapai setelah meninggal atau dilukainya korban. Berbeda dengan kekerasan non-terorisme yang tidak punya tujuan lain selain matinya korban, gitu ya, selain matinya korban. Jadi apabila Anda misalnya menemui satu kasus kematian seseorang, gitu ya, yang tidak ada efek yang ingin dicapai setelah kematian itu, maka itu bukan terorisme. Misalnya assassination, gitu ya, pembunuhan bertarget itu tidak ada efek yang ingin dicapai beyond the death of the victim gitu. Nah, kemudian juga ada hal-hal seperti uh, perbedaan sipil non kombatan dan uh, 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 ini juga menarik ya karena ada salah satu komponen dari definisi terorisme yang sering muncul itu indiskriminatif. Ya. Serangan teroris itu sifatnya indiskriminatif, acak gitu ya. Serangan itu acak dan mengakibatkan target yang acak pula gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak 100% indiskriminatif gitu ya. Tidak 100% indiskriminatif. Serangan terorisme itu memiliki target yang tertentu, tapi indiskriminatif dalam targetnya. Misalnya begini, serangan terorisme menarget kelompok kapitalis, gitu ya, sehingga yang mereka target adalah industri-industri swasta, gitu ya. Atau mungkin lebih mudah ya, dengan lebih dekat dengan ingatan kita, kelompok teroris targetnya adalah Barat, misalnya the West ya, in general the West, sehingga target mereka adalah entitas-entitas yang mewakili identitas Barat, gitu. Misalnya hotel dari franchise Amerika Serikat gitu ya, Starbucks misalnya dan lain sebagainya. Nah,
dalam penargetannya dia ada suatu spesifisitas. Oh, sesuatu yang menyimbolkan identitas Barat. Tapi dalam hasilnya acak gitu ya. Siapapun yang mewakili itu gitu ya. Jadi hasilnya bisa saja pegawai Starbucks-nya kena atau siapapun bisa kena. Tapi yang dilihat oleh masyarakat itu adalah targetnya apa gitu ya. Jadi indiskriminatif tetapi bertarget. Kemudian ada cara lain untuk mendefinisikan dengan lebih menarik gitu ya. Apakah terjadi kekerasan? Kalau iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekerasan itu kriminal? Kalau iya, maka itu hanya kejahatan yang berkekerasan. Gitu, kejahatan yang menggunakan kekerasan. Tapi bila tidak, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekerasan itu terorganisir? Bila tidak terorganisir, maka mungkin itu bukan terorisme, tapi lebih pada riots atau pogroms gitu ya, kerusuhan gitu ya. Jadi kalau ya terorganisir, maka satu, apakah itu sesuatu yang normal? Kalau ya, apakah dia berlegitimasi? Kalau kekerasan itu normal dan berlegitimasi, maka itu adalah suatu bentuk kebijakan. Bisa saja pemerintah membuat suatu kebijakan yang menggunakan kekerasan dan itu diterima oleh masyarakat dan menarget kelompok tertentu di dalam masyarakat gitu. Em, tetapi bila itu tidak berlegitimasi, gitu ya, maka bisa jadi suatu bentuk assassination kalau dia instrumental langsung. Artinya instrumental langsung itu adalah kekerasan itu sebagai instrumen yang secara langsung memenuhi kepentingan dari pelakunya, tapi bila tidak langsung, ya kekerasan adalah suatu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih lanjut, baik itu efek psikologis maupun efek ketakutan, teror dan lain sebagainya, maka barulah dia terorisme gitu ya. Ini adalah cara yang menarik bagi saya untuk uh, mengetahui apakah apa namanya suatu kekerasan itu kekerasan terorisme atau tidak. Eh, pada akhirnya, bagaimanakah seorang peneliti katakanlah membatasi apa yang dia maksud dengan terorisme, eh, akhirnya berpulang pada masing-masing peneliti. Bisa saja untuk menentukan terorismenya itu siapa, seorang peneliti akan menulis tentang eh, eh, sejarah dari respon negara terhadap teroris ya di suatu negara begitu ya. Kapankah negara memformulasikan suatu kebijakan formal terhadap terorisme? eh, Eventnya apa gitu ya, kelompok teroris apa yang menciptakan suatu kegemparan dan kemudian mengarah pada suatu kebijakan formal untuk kontra terorisme, karena itulah terorisnya gitu kan. Eh, apa Dibuat pula sejarah daripada organisasi teroris di negara itu. Itu salah satu cara. Cara yang lain, peneliti itu akan eh, mengacu pada list designation list yang dibuat oleh negara gitu ya. Ketika membicarakan kontra terorisme Amerika Serikat, mana designation listnya Amerika Serikat apa gitu. Ketika membicarakan kontra terorisme Indonesia, designation listnya Indonesia apa. Jadi daftar yang dibuat oleh pemerintah baik itu lewat proses pengadilan maupun proses eksekutif, yudikatif maupun eksekutif, untuk menentukan organisasi dan individu yang ditarget, dikejar, dan ditindak sebagai entitas teroris. Sebab definisi-definisi ini ya membantu Anda untuk membuat suatu formulasi tentang definisi, tetapi
ketika Anda membicarakan subjek tertentu atau negara tertentu atau pemerintah tertentu dan respon mereka terhadap teroris, maka lebih bijak kalau Anda melihat secara spesifik begitu ya, formalnya secara formal mereka menarget apa gitu. Kalau Anda membahas terorisme global misalnya, kontra terorisme global, ya Anda melihat designation list yang dikeluarkan oleh PBB misalnya. Jadi uh, uh, terorisme uh, merupakan begini, mendefinisikan terorisme itu adalah suatu act of power gitu ya. Jadi definisi terorisme itu dibuat oleh mereka yang berkuasa dan mendefinisikannya adalah act of power. Kalau Anda menulis tentang terorisme gitu ya dan mempublikasikannya, Anda mengexercise power. You exercise power because at that moment you define terrorism. Apa namanya? Dan di dalam proses mendefinisikan terorisme itu ada identitas yang ada subjek yang menjadi teroris dan ada subjek yang tidak menjadi teroris, meskipun subjek itu memenuhi komponen-komponen teroris gitu ya. Contoh yang mudah ya di Indonesia itu misalnya organisasi OPM gitu ya, dia tidak didefinisikan sebagai teroris, tidak direspon sebagai teroris gitu ya. Jadi ada suatu apa uh, penilaian politik yang berbeda. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan mendefinisikan terorisme itu bukan tidak mungkin, tetapi ada uh, bias politik yang membuat menjadi sulit gitu ya. Nah, kemudian itu jadi kita perlu melihat lagi teroris designation list dan untuk melihat target yang sebenarnya diupayakan. Nah, kemudian kita beralih ke apa namanya cyber terrorism gitu ya. Ketika melihat cyber terrorism sebenarnya tidak apa namanya tetap apa yang saya katakan tadi gitu ya, bahwa terorisme itu bergantung pada definisi atau bergantung pada designation list itu tetap berlaku gitu semestinya. Jadi mana organisasi yang ditarget sebagai pelaku cyber terrorism itu bergantung pada designation list-nya gitu ya. Nah, uh, ini apa yang kita pelajari minggu lalu gitu ya. Di dalam cyberspace gitu ya, ruang siber itu ada yang namanya asimetrisme pengetahuan antara pengguna ruang siber dan di antara kelompok teroris juga ada mereka yang memiliki pengetahuan ya tentang ruang siber yang lebih daripada customer pengguna-pengguna yang lain gitu ya. Dan internet merupakan platform integratif bagi seluruh gadget dan lain sebagainya ya. Digitalisasi dari ragam sektor kehidupan itu menjadi ruang masuk gitu ya bagi kelompok teroris untuk tetap bertahan gitu. Ya, ini beberapa hal mengenai ruang siber yang kita kemarin sudah bahas. Kemudian juga yang saya ingin tekankan di situ ya adalah bahwa ruang siber itu memiliki makna yang inklusif maupun eksklusif ya. Makna inklusifnya adalah bahwa ruang siber merupakan medium interaksi perdagangan yang harus dilindungi. Sehingga aktivitas disruptif
terhadap infrastruktur vital perlu diprioritaskan di atas aktivitas hacking, defacement, dan lain-lain yang lebih tidak berbahaya. Di sini kita melihat suatu penghalang dari respon yang serius terhadap cyber terrorism. Ya, cyber terrorism seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita ke sini dulu ya. Kita ke sini dulu ya. Cyber terrorism itu memiliki dua makna yang besar. Yang pertama adalah terorisme siber yang disruptif, ya. Penargetan infrastruktur digital, jaringan siber, dan atau penggunaannya sebagai senjata. Jadi ruang siber digunakan sebagai target atau sebagai senjata. Ini belum terjadi, gitu. Ini belum terjadi. Bagi kelompok ini, gitu ya, bagi kelompok yang melihat kebahayaan di ruang siber ini, ya, bagi yang ini, ya, ini bagi mereka cyber terrorism yang harus dihadapi adalah yang disruptif saja, gitu ya. Karena ruang siber harus dijaga sebagai ruang yang inklusif. Sebenarnya tidak jelek dan tidak salah juga ya. Ruang siber adalah medium interaksi, perdagangan yang harus dilindungi dan lain sebagainya. Tapi dengan demikian, efeknya adalah cyber terrorism yang bisa dianggap sebagai ancaman adalah cyber terrorism yang disruptif. Karena di dalam ruang siber, subjek tidak bisa dibedakan mana yang teroris dan mana yang bukan. Di luar ruang siber atau di dunia nyata, subjek bisa dibedakan berdasarkan aktivitasnya. Apakah subjek itu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa dikategorikan sebagai aktivitas terorisme berdasarkan hukum, baik itu membantu organisasi, membantu pendanaan, dan lain sebagainya. Tapi di dalam ruang siber, hal itu tidak terlihat. Begitu juga dengan identitas seseorang. Di luar ruang siber bisa saja dia melakukan baiat dan lain sebagainya. Dan hal itu bisa terlihat, ada saksinya, ada buktinya, ada videonya dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ruang siber orang tidak bisa dibedakan mana yang teroris dan mana yang bukan. Sehingga baik teroris maupun non-teroris di ruang siber, dua-duanya sama. Mereka sama-sama pengguna ruang siber. Dan sebagai pengguna ruang siber, mereka memiliki hak untuk inklusivitas, gitu ya, inklusivitas di ruang siber. Termasuk di dalam kebijakan tentang inklusivitas ini adalah upaya untuk memperluas akses digital, ya, atau mengecilkan ya apa yang disebut dengan digital divide, gitu ya. Nah, jadi itu ada bagi pendukung ruang siber sebagai ruang yang inklusif, gitu ya. Ya, itu ancaman ruang siber yang bisa dihadapi, yang perlu diprioritaskan adalah ancaman-ancaman yang sifatnya nyata, gitu ya. Ada hacking, defacement, dan lain-lain. Tapi juga DDoS ini sebenarnya bukan lebih tidak berbahaya, ini maksudnya ini agak salah redaksinya, gitu ya. Maksud saya adalah bukan cyber terrorism, gitu ya, bukan aktivitas terorisme di ruang siber. Jadi yang diprioritaskan itu. Nah, secara eksklusif ruang siber adalah instrumen konsolidasi kekuasaan. Pemerintah di seluruh dunia pasti akan mengupayakan konsolidasi kekuasaan lewat ruang siber. Walaupun mereka tidak mengkampanyekannya, tetapi mereka melakukannya. Ruang siber sebagai sumber instabilitas potensial. Artinya, di saat yang sama, kelompok-kelompok anti pemerintah atau kelompok-kelompok musuh juga mengupayakan hal yang sama. Mereka juga melakukan konsolidasi di ruang siber.
ruang siber adalah ruangan yang kompetitif, ya, baik pemerintah maupun non-pemerintah bersaing untuk memperoleh suatu kekuasaan. Itu adalah karakteristiknya. Sehingga di dalam definisi yang eksklusif ini, pemerintah gitu punya pilihan, gitu ya, punya pilihan untuk melakukan kriminalisasi terhadap cyber terrorism secara umum, gitu ya. Katakanlah kriminalisasi itu bentuknya adalah suatu pasal pemidanaan bahwa seluruh entitas atau aktor yang menggunakan ruang siber untuk aktivitas terorisme atau yang mendukung terorisme, maka dia dipidana. Bisa saja bentuknya seperti itu. Pasal seperti itu belum ada di Indonesia. Di Indonesia baru ada pemidanaan terhadap ujaran yang mengarah pada terorisme atau aktivitas mengakses secara ilegal jaringan digital orang lain gitu ya, atau yang disebut dengan hacking. Jadi hacking itu ilegal, ujaran mengarah pada terorisme ilegal. Ketika hacking dilakukan oleh teroris, tidak ada hukumannya, belum ada pidananya gitu ya. Jadi ketika negara sudah menetapkan bahwa suatu entitas ketika melakukan aktivitas tertentu di ruang siber dan itu mengarah pada pendukung terhadap terorisme, itu bisa dipidana, maka dia sudah lebih mengadopsi pandangan yang eksklusif gitu ya. Orang sering mengasosiasikan yang pandangan yang inklusif ini dengan pandangan dari Amerika Serikat dan Australia, ya, yang eksklusif itu dengan Rusia dan China gitu. Pada dasarnya bisa diadopsi oleh siapa saja. Ya. Oke, ini beberapa bentuk ancaman di ruang siber. Teroris itu hanya salah satunya saja, dan kesulitannya di sini adalah karena adanya anonimitas, maka teroris bisa saja adalah salah satu dari mereka ini, gitu ya. Salah satu dari mereka ini bisa teroris itu merupakan bagian dari criminals, teroris itu bagian dari hacktivist, itu most likely the case. Wujud dari cyber terrorism itu adalah suatu bentuk hacktivism dan lain sebagainya. It's not unlikely cyber spies kemudian ini ya. Jadi kalau dengan negara biasanya sih enggak ya. But who knows gitu ya. Artinya teroris bisa jadi salah satu bagian dari aktor ini. Nah, ini yang tadi saya selalu saya tekankan karena ini buat saya temuan yang perlu diuji lagi gitu ya. Cyber terrorism itu penggunaan teknologi di ruang siber untuk melakukan operasi disruptif atau destruktif maupun non disruptif dengan tujuan menciptakan ketakutan melalui kekerasan. Kalau kita lihat definisi ini, maka memang kekerasan tidak selalu menjadi bagian dari cyber terrorism. Jadi ini definisi saya sendiri, by the way. Jadi kekerasan tidak selalu menjadi bagian dari cyber terrorism karena bisa saja destruktif atau non destruktif. Dengan tujuan menciptakan ketakutan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan motif keyakinan yang menciptakan ketakutan. Jadi menciptakan ketakutan itu juga sesuatu yang sulit gitu ya dicapai dalam cyber terrorism karena serangan di ruang siber itu tidak kinetik, maka menciptakan ketakutan pun sulit gitu ya. When was the last time that you are terrorized by hacking gitu ya? Never ya kan. Jadi menciptakan ketakutan juga sesuatu yang sulit. Jadi sebenarnya definisi ini tidak terlalu bagus kalau Anda ingin melihat aktivitas-aktivitas terorisme di ruang siber secara umum. Karena sangat eksklusif di terorisme yang disruptif saja. Nah, itu ya.
Saya ingin beralih ke hal-hal yang mungkin saya belum masukkan di sini. Ya, saya kira ini juga suatu bagian yang menarik kalau kita lihat em, skenario-skenario yang ada di ruang siber. Baik itu, jadi gini ya, aktivitas terorisme itu terbagi menjadi tiga, ya, persiapan, instrumen, dan penargetan. Dan komponen cyber itu bisa ada di salah satu dari ketiganya atau di tiga-tiganya. Bisa di persiapannya, ya, bisa di persiapannya, eh, bisa di sini, yang digitalnya bisa di sini, bisa digitalnya di instrumennya, dan bisa di targetnya. Nah, ini adalah suatu bentuk survei, ya, teman-teman. Ini adalah survei terhadap akademisi-akademisi, dan mereka ditanya, jika Anda mendefinisikan cyber terrorism, manakah yang harus menjadi digital, gitu ya? So 77%, ya, most of the apa namanya participants answered that all of the aspects of terrorism must be digital, must be digital. Jadi persiapannya dilakukan di ruang siber, kemudian penargetannya dilakukan di ruang siber, targetnya juga di ruang siber, gitu ya, targetnya ruang siber. Jadi harus tiga-tiganya. Ini tadi yang menganut ini adalah apa namanya terorisme disruptif. Ya, ini yang disruptif. Ya. Eh, ada juga yang di sini 60% ya, 60% yang bisa saja targetnya eh, fisik, ya. Jadi apa? Ini kalau ini misalnya berarti ini apa DDoS misalnya, apa malware gitu ya, terhadap apa namanya vital infrastructure, ya, VI. Nah, ada juga yang targetnya fisik. Jadi eh, preparation atau persiapannya digital, instrumennya digital, tapi menarget sesuatu secara fisik, gitu. Ya, jadi eh, apa instrumen siber itu menciptakan apa namanya serangan fisik. Nah, serangan fisik. Jadi persiapan, ya, misalnya pendanaan, kemudian pengaturan organisasi dilakukan secara digital. Kemudian apa untuk instrumennya, apa organisasi itu melakukan hacking dan melumpuhkan fasilitas-fasilitas tertentu yang bermanfaat untuk pertahanan atau keamanan suatu negara. Setelah lumpuh, baru dilakukan serangan fisik. Nah, juga ini suatu hypothetical apa namanya scenario in cyber terrorism. Uh, dan Anda bisa lihat selanjutnya, ya, gitu ya, variasi-variasi selanjutnya, mana yang digital dan mana yang tidak, gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, preparation digital itu semakin banyak, ya, fundraising, kemudian apa pengaturan organisasi di ruang digital masih banyak, semakin banyak bahkan. Tetapi responnya apa instrumen yang digunakan masih bersifat fisik dan targetnya juga fisik. Jadi arahnya masih yang sini, ya, gitu. Nah, ini masih belum dikategorikan sebagai cyber terrorism oleh banyak responden dari survei ini. Um, gitu ya. Bisa juga di sini yang banyak merespon di sini adalah persiapannya fisik, ya, physical, ya, tapi instrumen dan targetnya itu digital, bisa juga. Itu banyak juga yang menjawab. Nah, ini apa namanya peta konseptual dari cyber terrorism. For those of you who are interested, gitu ya. Um,
apalagi yang berikutnya? Saya kira saya akan membahas lebih banyak tentang kerjasama, gitu ya. Sorry, saya akan ganti dulu ini. Iya. Hal yang menarik juga tentang cyber terrorism yang kita bisa lihat di ke depan bahwa ya di Asia Tenggara meskipun ISIS Sentral sudah tidak lagi beroperasi, tapi kelompok-kelompok teroris regional menggantikan peran ISIS Sentral ya, dan mereka menggunakan afiliasi mereka dengan ISIS sebagai sumber legitimasi. Saya kira ini menjadi dinamika yang apa namanya mulai mengemuka di Asia Tenggara. Again, ada beberapa hal tentang the nature of cyber terrorist threat. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan multiple malignant actors. Ya, kita melihat ada hackers, ada apa namanya ada newbies gitu ya. Kemudian ada states gitu ya. Mereka teroris uh, bisa ada di antara kelompok-kelompok ini. Kemudian anonimitas ya, problematika atribusi, kesulitan untuk melakukan forensik, melidiki siapa yang melakukan gitu ya. Sebenarnya terorisme fisik juga punya problematika atribusi gitu ya. Setiap kali terjadi serangan, maka yang pertama kali jadi pertanyaan itu siapa yang melakukan, itu biasanya begitu gitu ya. Dan low barrier of entry berarti cost murah gitu ya untuk kelompok melakukan aksinya untuk peserta. Uh, jadi akibatnya untuk organisasi teroris yang sudah lemah sekalipun akan tetap mampu menjaga kehadirannya. Gitu. Nah, ini yang saya ingin kemukakan juga, ya, kerjasama internasional di ruang siber untuk menghadapi cyber terrorism itu masih sangat minim, gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara P5, kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat belum melihat bahwa online terrorism itu sebagai national security issue. Mereka lebih memprioritaskan bekerja sama ya dan berusaha mempengaruhi negara-negara lain untuk mencegah negara-negara otoriter menggunakan internet atau ruang siber sebagai instrumen konsolidasi kekuatan dan mengancam atau apa ini namanya memberangus ya kebebasan sipil, mengerosi demokrasi, dan akhirnya mentransformasi free and open internet, ya, yang free and open internet menjadi suatu authoritarian web under their control gitu. Jadi apa nih namanya menjaga inklusivitas internet itu lebih penting. Nah, kalau kita lihat UK misalnya, UK masih mengakui ya bahwa penggunaan cyber tools oleh kelompok teroris bisa saja kemudian berkembang ya menjadi suatu kemampuan-kemampuan yang lebih destruktif, lebih disruptif. Nah, kemudian di sini saya kira hanya China yang memiliki pengaturan yang eksplisit mempidana cyber terrorism ya di sini Article 12 of Cyber Security Law. Any person or organization using a network must not use the network to propagate terrorism or extremism. Jadi ini mengindikasikan adanya explicit ruling terhadap terrorist activities in cyberspace. Rusia
tidak membedakan antara keamanan infrastruktur vital untuk infrastruktur digital vital gitu ya, satelit, kemudian kabel fiber optik dan lain sebagainya, dengan keamanan data dan operating system, sehingga baik kelompok teroris baik kelompok teroris maupun kelompok-kelompok lain gitu ya yang melakukan serangan terhadap dua sektor ini dapat menjadi subjek ya dari kontraterorisme. Sehingga apa yang kita lihat di sini pada akhirnya adalah ada regulasi yang berbeda di yurisdiksi yang berbeda untuk cyber terrorism, dan kelompok teroris pun memanfaatkan celah ini, gitu ya, memanfaatkan celah yang terjadi akibat perbedaan respon terhadap cyber terorisme. Misalnya, Amerika Serikat tidak memiliki pengaturan tentang cyber terrorism, dan Amerika Serikat bahkan tidak seperti di Indonesia ada Kominfo gitu ya yang bisa memblokir dan lain sebagainya. Amerika Serikat tidak melakukan blokir ya terhadap website yang propagate violent extremism, mempropagandakan ekstremisme, selain website itu kemudian sudah melakukan fundraising dan sebagainya, baru dia akan diinvestigasi. Tapi kalau tidak, hanya mempropagandakan ekstremisme kekerasan saja, itu tidak ditutup gitu ya. Akun-akun yang mempropagandakan kekerasan juga tidak ditutup, karena ada amandemen pertama yang mengatur kebebasan berekspresi, dan itu bagian dari konstitusi mereka. Sehingga kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan ada yang memindahkan servernya ke Amerika Serikat, ya, menggunakan server di Amerika Serikat untuk beroperasi karena tidak ditutup, gitu. Sehingga mereka ini adalah satu contoh bagaimana kelompok teroris atau ekstremisme kekerasan itu memanfaatkan celah perbedaan regulasi antar yurisdiksi. Di Indonesia sendiri bagaimana Indonesia itu mengalami dua dilema ya, dilema demokrasi dan dilema operasional. Ya, intinya kacau gitu ya. Dilema demokrasinya adalah ada kebutuhan untuk maintain freedom of expression. Kebutuhan ini juga semakin tererosi sebenarnya karena eh, apa pemerintah juga memiliki kebutuhan untuk menggunakan cyberspace untuk mengantisipasi lawan-lawan mereka, gitu ya, mengantisipasi lawan-lawan mereka, sehingga penggunaan cyber troops misalnya itu digunakan juga untuk membungkam lawan-lawan politik, gitu ya. Di Indonesia kita cukup familiar ya dengan istilah buzzer dan bagaimana buzzer itu juga diperkerjakan oleh pemerintah, gitu ya, atau lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian expanding access of digital service berarti memperkecil digital divide, memberikan inklusivitas dan akses yang lebih banyak pada pihak-pihak yang berbeda, terutama di di daerah-daerah periferi, gitu ya. But at the same time, a deterrent effect must be generated against malignant actors. Jadi Indonesia juga memiliki kebutuhan untuk merespon aktor-aktor dengan niat yang disruptif, gitu ya, malignant actors. Dan ini berarti membatasi kebebasan di ruang siber. Ini berarti pemerintah akan perlu defining a target, gitu ya, menentukan kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu yang akses ke ruang sibernya harus dibatasi. Akses ke ruang sibernya harus dibatasi.
dari segi legal itu challenging, ya. Berarti secara legal pemerintah perlu membuat hukum yang memungkinkan aktor tertentu ditarget dalam hal pembatasan akses ke ruang sibernya. Ya, ini challenging sekali, ya. Eh, Ilustrasinya seperti ini, seperti seseorang yang masuk ke dalam suatu lembaga, misalnya Anda masuk ke UI gitu, ya, atau lembaga-lembaga lain, atau Anda masuk ke dalam mall atau kafe gitu, ya. Kemudian Anda bilang ke orang, ke pengurusnya, minta password Wi-Fi-nya dong, ya kan? Kemudian pengurusnya bilang, oh Anda tidak boleh, gitu kan? Oh Anda tidak boleh, ya, saya tidak boleh kasih tahu ke Anda, atau Anda tidak boleh, Anda tidak berhak tahu untuk password Wi-Fi, seperti itu, ya. Bagaimana melakukan itu on the national level, gitu, ya? It's gonna be interesting, gitu, ya. Mungkin akan agak counterintuitif dengan upaya melakukan disengagement dan deradicalization, ya. Kemudian secara kebijakan itu juga, tapi sebenarnya begini, ya, kalau kita melihat bagaimana pemblokiran itu dilakukan, kemudian akun-akun juga diblokir, kemudian tutup bahkan, ya, web, apalagi, ya, itu kan sebenarnya suatu bentuk pembatasan akses ke ruang siber, ya. Walaupun tidak secara spesifik subjek tertentu yang dikenai target, gitu, ya. Tapi itu adalah suatu bentuk pembatasan akses ruang siber. Sejauh mana hal itu efektif? Tidak efektif, ya, karena akses di ruang siber itu bisa direplikasi dan relatif cukup cepat, ya. Dan pada akhirnya kemudian kelompok teroris di Indonesia apa itu namanya, menggunakan aplikasi mereka sendiri, ya, yang terenkripsi, end-to-end encryption, dan tidak tidak ada di Play Store, gitu, ya. Jadi mereka menggunakan akses mereka sendiri yang lebih secure dan apa namanya, lebih tidak terdeteksi. Jadi perlu ada upaya seperti itu, dan di saat yang sama harus menjaga aksesibilitas di ruang siber. Kemudian ada operational dilema. Pada intinya, multiple agencies involved in monitoring, mitigating online activities, multiple malignant actors are active in cyberspace. Artinya, karena tidak ada explicit ruling against cyber terrorist activities, ada aktor-aktor keamanan yang beroperasi di ruang siber dengan tujuan yang berbeda. Kepolisian punya tujuan melakukan pemidanaan. Kominfo punya tujuan mensterilkan ruang siber, ya. Kemudian intelijen, BIN atau lembaga intelijen lain memiliki tujuan melakukan pemetaan ancaman, ya. Jadi tujuannya berbeda. Kalau tujuannya berbeda, maka operasinya pun berbeda. Ya, katakanlah sebagai ilustrasi, ada suatu akun medsos, ya, atau akun chat room, gitu, ya. Ada suatu chat room yang di di ditengarai sebagai suatu chat room yang mempropagandakan ekstremisme kekerasan. Maka Kominfo akan punya kepentingan untuk menutup akunnya, akan menutup chat roomnya. Tapi kepolisian dan intelijen akan punya kepentingan untuk berada di dalam chat room itu dan melacak orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga akan meminta tolong akunnya jangan ditutup dulu, gitu. Chat roomnya jangan ditutup dulu, gitu. Kemungkinan dua orang ini atau 3 orang ini akan bertengkar, gitu, ya. Apa namanya, kalau terjadi akun chat room atau website tertentu ditutup, padahal mereka masih punya operasi di dalam situ, operasi untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi juga punya tujuan yang berbeda, ya. Jadi apa namanya, BIN misalnya melakukan pengumpulan informasi untuk memetakan ancaman. Kalau mereka sudah punya peta ancamannya,
Apakah mereka akan share ke kepolisian? Kemungkinan tidak, karena itu akan membuat keberhasilan mereka menjadi milik lembaga lain gitu. Inilah yang membuat secara operasional cyber terorisme itu eh, menjadi suatu tantangan yang uh, I think we barely scratch the surface gitu ya, for democratic states. Gitu ya. Sebagai kesimpulan, saya kira globalisasi uh, memberikan suatu fasilitasi yang membuat organisasi terorisme dapat menjaga eksistensinya. Yang kita bahas pada kesempatan ini baru fasilitasi di ruang siber. Ruang siber memberi fasilitasi kepada organisasi teroris untuk menjaga keberadaannya. Sejauh ini masih menjaga keberadaannya. Artinya tidak ada organisasi teroris yang betul-betul mati berkat adanya cyberspace. Berkat ada cyberspace, organisasi yang lemah sekalipun akan bisa terus ada. Meskipun dalam keadaan lemah, artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kekerasan. Di presentasi tadi, kita juga melihat adanya satu fasilitasi lain, yaitu dalam bentuk pendanaan. Ya, kemudahan untuk melakukan pendanaan, baik itu melalui cryptocurrencies, gitu ya, maupun hawala tadi ya, hawala ya sifatnya trust ya. Pendanaan itu adalah suatu fitur dari aktivitas terorisme yang sangat penting dan cukup terbantu oleh ruang siber ya. Tidak harus lewat cryptocurrency kok gitu ya, tidak harus pendanaan memanfaatkan ruang siber itu nggak harus cryptocurrency dan sebagainya. Sebagian besar yang terjadi adalah komunikasinya di ruang siber, pendanaannya konvensional gitu ya. Jadi komunikasi antar subjek yang ingin bertransaksi itu di ruang siber menggunakan medsos seperti biasa, pengiriman uangnya konvensional saja gitu ya, transfer uang seperti biasa saja gitu ya. Sebab pendanaan organisasi terorisme itu tidak besar gitu. Jadi pengiriman-pengiriman itu lebih banyak dilakukan secara jumlah kecil dan kontinu. Uh, jadi tidak tidak membuat suatu kecurigaan di antara responder ya, terorisme. Itu dari pendanaan. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya dalam hal migrasi manusia, ya migrasi. Globalisasi memfasilitasi terorisme dengan adanya kemudahan migrasi, gitu ya. Banyak di antara pelaku-pelaku foreign terrorist fighters itu mendanai dirinya sendiri, gitu ya, untuk bergabung dengan suatu fight, suatu perang gitu ya, maupun organisasi teroris. Jadi semua bisa mendanai dirinya, orang bisa mendanai dirinya sendiri atau bisa mendanai secara berkelompok gitu ya, patungan, atau bisa organisasi yang mengupayakan itu. Tentu ada gradasi keberhasilan yang berbeda-beda antara yang mendanai dirinya sendiri atau lewat organisasi. Tapi untuk seseorang menjadi bagian dari organisasi teroris internasional itu semakin tidak semakin mudah dibayangkan, gitu ya, semakin mudah dibayangkan. Sehingga apalagi untuk lanskap terorisme di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh konflik internasional, gitu ya, konflik internasional. Jadi kewaspadaan untuk suatu
apa mandala perang internasional yang mengandung isu sensitif, misalnya di situ ada kelompok kelompok agama yang tercederai atau apa termarginalkan ya atau terpersekusi, itu sangat bisa mengakibatkan suatu eh, sentimen atau upaya untuk eh, apa namanya bergabung sebagai foreign fighter gitu. Itu ya, jadi sih kita tiga itu ya, cyber terrorism, terrorism financing, dan foreign terrorist fighters itu adalah tiga fitur dari terorisme yang mendapat boosters ya eh, dari globalisasi. Saya kira itu teman-teman, sedikit tambahan dari saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan?